Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AutoClean akan mempresentasikan hasil dari final project kami. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Muhammad Reza Ilham Kurniawan dengan NIM 18112226 sebagai Scrum Master. Yang kedua, Fathia Putri Berliana dengan NIM 18112185 sebagai Development Team. Ketiga, Renadia Mufli Fisabilillah dengan NIM 18112216 sebagai Product Owner. Keempat, Wafaul Aishi Maulida dengan NIM 18112195 sebagai Development Team. Perkenalkan, nama saya Wafaul Aishi Maulida, NIM 18112195. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai dengan bab 2. Bab yang pertama, latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi AutoClean. Jadi, AutoClean adalah aplikasi mobile layanan jasa cuci kendaraan yang dapat dipesan melalui smartphone. AutoClean berfungsi untuk memanggil mitra untuk menjemput dan mencuci kendaraan customer di tempat cuci terdekat yang sudah bekerja sama dengan AutoClean. Ruang lingkup dari sistem informasi AutoClean, metodologi yang digunakan adalah metode Scrum. Kenapa kami memilih metode Scrum? Karena proyek kami bakal membutuhkan pengerjaan yang cepat dan jika ada request masuk, kami bisa langsung memasukkannya ke proyek backlog. Untuk mempersempit pembahasan, maka dibatasi masalah yang akan dibahas. Yang pertama, hanya membahas perancangan sistem informasi pemesanan berbasis mobile pada tempat pencucian kendaraan terdekat dari pelanggan, dan membahas tentang tempat pencucian mana saja yang akan bekerja sama dengan kami. Di sini AutoClean memiliki 4 anggota tim proyek. Yang pertama, Muhammad Reza Ilham Kurniawan berperan sebagai Scrum Master, Fathia Putri Berliana berperan sebagai Development Team, Renadia Mufli Fisabilillah berperan sebagai Product Owner, dan Wafaul Aishi Maulida berperan sebagai Development Team 2. Pada task sprint planning 1 memiliki story point 1 dimulai pada tanggal 1 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 1 bulan 4 2020. Durasi selama 0,5 PIC Muhammad Reza Ilham Kurniawan. Task sprint 1 story point 8 dimulai pada tanggal 2 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 21 bulan 4 2020. Durasi selama 18 PIC Fathia Putri Berliana dan Wafaul Aishi Maulida. Di sini ada beberapa keinginan dari customer. Yang pertama, customer ingin membuat sebuah akun. Memiliki story point 1 dimulai pada tanggal 2 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 2 bulan 4 2020. Memiliki durasi 0,5. PIC Fathia Putri Berliana. Customer ingin mencuci mobil tapi memiliki beberapa kendala. Story point 3 dimulai pada tanggal 3 bulan 4 2020 dan selesai pada bulan 8 pada tanggal 8 bulan 4 2020. Durasi selama 5. PIC Wafaul Aishi Maulida. Sebagai customer ingin mencuci motor tapi ada beberapa kendala. Story point ada 3, dimulai pada tanggal 9 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 15 bulan 4 2020. Durasi selama 6. PIC Fathia Putri Berliana.
Sebagai customer ingin melihat pesanan yang sedang berjalan dan histori pemesanan. Story point 2 dimulai pada tanggal 16 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 17 bulan 4 2020. Durasi selama 1 PIC Waffle IC Molida. Tax Print Review PIC-nya Muhammad Reza Ilham Kurniawan. Tax Demo Story Point 2 dimulai pada tanggal 20 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 21 bulan 4 2020. Durasi selama 1. VIC Fathia Putri Berliana. Tax Print Retrospektif PIC Waffle IC Maulida. Pada sprint planning yang kedua, memiliki story point 1 dimulai pada tanggal 22 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 22 bulan 4 2020. Durasi selama 0,5. PIC Rinadia Muflih Fisabilillah. Tax Print 2 Story Point 13 dimulai pada tanggal 23 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 13 bulan 5 2020. Durasi selama 20. PIC Fathia Putri Berliana dan Waffle IC Maulida. Di sini customer ada memiliki beberapa keinginan. Yang pertama, sebagai customer saya ingin membayar menggunakan e-cash. Memiliki story point 2 dimulai pada tanggal 23 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 24 bulan 4 2020. Durasi selama 1. PIC Fathia Putri Berliana. Sebagai customer, saya ingin bayar dengan tunai. Memiliki story point 2 dimulai pada tanggal 27 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 28 bulan 4 2020. Durasi sama 1. PIC Waffle IC Maulida. Sebagai customer, saya ingin memberikan rating kepada pegawai. Story point 1 dimulai pada tanggal 29 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 29 bulan 4 2020. Durasi selama 0,5. PIC Fathia Putri Berliana. Bug fixing memiliki story point 8 dimulai pada tanggal 30 bulan 4 2020 selesai pada tanggal 13 bulan 5 2020. Durasi selama 14. PIC Waffle IC Maulida. Bab yang kedua, analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan teknologi. Dari segi hardware, sudah memiliki perangkat yang layak dioperasikan dan bisa terhubung ke jaringan internet. Dari segi user dan karyawan, sudah menguasai teknologi karena UI yang kita buat sudah user friendly. Analisis kelayakan ekonomi. Untuk menguji kelayakan ekonomi menggunakan analisis payback period, NPC, dan ROI. Analisis biaya manfaat. Diketahui tahun pertama biaya pengadaan software sebesar Rp6.591.000. Biaya konversi sistem Rp300.000. Biaya pelatihan personil sebesar Rp100.000. Total biaya sebesar Rp6.991.000 pada tahun pertama.
Diketahui pada tahun kedua biaya operasi perawatan sebesar Rp237.000. Pengurangan biaya operasi sebesar Rp5 juta, pengurangan kesalahan proses sebesar Rp50.000, peningkatan efisiensi kerja sebesar Rp350.000, total manfaat pada tahun kedua sebesar Rp5.400.000. Diketahui tahun kedua biaya operasi perawatan sebesar Rp92.000. Pengurangan biaya operasi sebesar Rp6 juta. Pengurangan kesalahan proses sebesar Rp60.000. Peningkatan efisiensi kerja sebesar Rp400.000. Total manfaat pada tahun ketiga sebesar Rp6.460.000. Selisih total biaya dan total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp6.991.000. Pada tahun kedua sebesar Rp5.169.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp6.368.000. Menghitung payback period. Nilai investasi diketahui sebesar Rp6.991.000. Profit pada tahun pertama sebesar Rp5.169.000. Profit pada tahun kedua sebesar Rp6.368.000. Rumus menghitung payback period adalah 1 tahun ditambah investasi dibagi proses kali 12 bulan. Diketahui nilai investnya sebesar Rp6.991.000 dan proses sebesar Rp11.537.000. Jadi 1 tahun ditambah Rp6.991.000 dibagi 11.537 dikali 12. Hasilnya 1 tahun ditambah 7,2. Artinya payback period selama 1 tahun 7 bulan 2 hari. ROI. Diketahui total manfaat pertama Rp5.400.000. Total manfaat kedua sebesar Rp6.460.000. Jadi total manfaat dari 1 dan 2 sebesar Rp11.860.000. Total biaya yang dikeluarkan, biaya 0 sebesar Rp6.991.000. Biaya 1 Rp237.000. Biaya kedua sebesar Rp92.000. Total biaya sebesar Rp7.320.000. Rumus menghitung ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya kali 100%. Total manfaat sebesar Rp11.860.000 dikurang total biaya sebesar Rp7.320.000 dibagi Rp7.320.000 dikali 100%. Jadi hasil ROI adalah 62%, berarti ROI lebih dari 0, maka sistem layak digunakan karena proyek akan memberikan keuntungan sebesar 62% dari biaya investasinya. NPV. Keterangan C0 sama dengan jumlah uang yang diinvestasikan karena ini adalah pengeluaran menggunakan bilangan negatif. C1 sama dengan uang yang akan diterima di tahun ke berapa. R
discount rate atau opportunity cost of capital. Perhitungan MPP dengan suku bunga diskon 10% per tahun. Rumus NPV adalah C0 plus CT bagi 1 plus R. C0 sebesar Rp6.991.000 ditambah CT sebesar Rp5.619.000 dibagi 1 plus 0,1 ditambah Rp6.368.000 dibagi 1 plus 0,1. Jadi hasil dari MPP sebesar Rp3.906.271. Selanjutnya analisis kelayakan hukum. Software utama untuk membuat aplikasi bersifat legal karena kami menggunakan software dengan lisensi resmi seperti Adobe XD untuk membuat UI, Visual Studio Community untuk coding. Penerapan sistem bersifat legal karena aplikasi kita akan diupload ke Play Store dan App Store. Analisis kelayakan operasional. Sistem yang dibuat menggunakan desain dan bahasa yang mudah dipahami penggunaannya. Sistem yang dibuat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna. Analisis kelayakan jadwal. Sistem ini dibuat dalam waktu 1 bulan 2 minggu, terdiri dari fase analisa kebutuhan selama 2 minggu 4 hari, fase desain dan development selama 2 minggu 1 hari, fase integration dan testing 1 hari, dan fase pemeliharaan selama 2 minggu. Jadi total dari analisis kelayakan jadwal selama 6 minggu 4 hari atau 1 bulan 2 minggu. Karena semua fase SDLC dilalui secara efisien dan masing-masing tahapannya membutuhkan waktu yang wajar, maka sistem ini layak secara jadwal atau schedule-nya. Jadi di bab 3 ini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dan workflow. Yang pertama ada struktur organisasi. Jadi ada pemilik tempat pencucian. Nah, tempat pencuciannya itu ada karyawan dan driver. Nah, karyawan di sini tuh ini tugasnya itu buat yang nyuci di tempat pencuciannya. Nah, si drivernya itu yang buat kayak nganter dan jemput kendaraan si customer. Yang di workflow. Ini workflow sebelum ada aplikasi ini. Aktivitasnya pembelian, bagian, customer, dan karyawan. 1 itu customer mendatangi tempat pencucian kendaraan terdekat. 2. Customer mengasihkan kendaraan ke karyawan. 3. Customer memilih jenis kendaraan yang ingin dicuci. 4. Karyawan melakukan pencucian. 5. Customer menunggu kendaraan dicuci. 6. Karyawan selesai mencuci dan memberikan kunci kendaraan. 7. Customer membayar. Lalu di bab 4 ini, itu analisis kelemahan sistem. Pada tahap pertama pengembangan, melakukan analisis sistem dengan cara PICES untuk menentukan identifikasi permasalahan yang ada, terdiri dari performance, information, economics, control, efisiensi, dan service. Nah, yang di performance itu untuk menjaga performa dari para pegawai, AutoClean mengacu pada sistem rating dan review dari customer yang telah menggunakan layanan AutoClean. Information, dalam mengelola informasi,
baik itu menghimpun, mengirim, menjaga informasi. AutoClean memanfaatkan cloud server, sehingga data dapat keluar masuk secara real-time dengan storage yang besar, serta menerapkan enkripsi agar data tidak dapat digunakan selain yang berkepentingan. Lalu, economics itu skema keuangan AutoClean, yaitu mereka mendapatkan income dari 80% dari tarif order yang dilayani oleh pegawai. Lalu yang keempat, kontrol. Itu mengontrol tenaga kerja AutoClean. Pemilik menerapkan skema reward dan punishment dari hasil performa yang terangkum. Dan adanya perjanjian di awal ketika pegawai mendaftar, sehingga baik pemilik dan pegawai punya hak dan kewajiban masing-masing. Lalu kelima, efisiensi. Dalam efisiensi kerja, AutoClean lebih unggul dari pencucian konvensional, sebab memanfaatkan kejangkihan teknologi, sehingga order dengan mudah dilakukan dan mudah dikelola. Lalu yang terakhir, itu service. AutoClean memiliki pilihan layanan, sehingga user sangat senang dengan berbagai layanan yang didapatkan. Selanjutnya bab 5 ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem kebutuhan fungsional, yaitu pertama, sistem harus dapat melakukan pendataan driver. Untuk operator, sistem harus dapat menampilkan profil driver. Untuk admin, sistem harus dapat menampilkan data driver. Kedua, sistem harus dapat melakukan pembayaran. Untuk admin, sistem harus menyediakan platform pembayaran. Untuk customer, sistem harus bisa mengkonfirmasi pembayaran. Yang kedua, ada analisis kebutuhan non-fungsional, yaitu pertama operasional, OS Android atau iOS, menggunakan SQL Server untuk database. Kedua, informasi, validasi untuk login menggunakan nomor HP dan akan dikirim OTP melalui SMS. Dapat memberikan informasi tentang akun voucher, digunakan untuk pendaftaran pengguna baru. Ketiga, kinerja, hardware harus terhubung ke internet. Keempat, keamanan, dilengkapi password untuk login ke akun pengguna, enkripsi data pada database. Selanjutnya, bab 6 ada permodelan proses. Yang pertama, konteks diagram. Konteks diagram memiliki 3 entitas, yaitu admin, driver, dan customer. Lalu prosesnya tentang sistem informasi AutoClean. Flow-nya adalah admin memasukkan input hak akses ke dalam sistem informasi. Lalu dari sistem informasi mengeluarkan cetak laporan orderan dan mengeluarkan info laporan orderan kepada admin. Lalu driver memasukkan konfirmasi order dan data driver kepada sistem informasi. Lalu dari sistem informasi mengeluarkan data orderan dan customer, data review, dan data rating orderan kepada driver. Lalu customer memasukkan pembayaran dan review, membuat order dan data customer ke dalam sistem informasi. Lalu dari sistem informasi mengeluarkan konfirmasi orderan, data tarif dan lama pengerjaan, invoice order dan pembayaran kepada customer. Yang kedua, DFD level 0. Pada DFD level 0 memiliki proses pencarian driver ke customer, pembuatan laporan. Flow-nya adalah calon customer memasukkan data orderan customer kepada proses pencarian driver dan menyimpan data driver kepada customer. Dari proses pencarian driver mengeluarkan info kesediaan driver kepada calon customer. Lalu, admin memasukkan input data customer kepada proses pencarian driver dan memasukkan input orderan kepada proses driver ke customer. Lalu, customer memasukkan cari driver dan transaksi order kepada proses driver ke customer dan menyimpan data orderan kepada konfirmasi orderan.
Lalu driver memasukkan laporan rating, laporan pendapatan, dan laporan orderan customer kepada proses pembuatan laporan. Lalu dari data store customer dan konfirmasi orderan mengeluarkan data rating, data pembayaran, data customer, dan data order kepada proses pembuatan laporan. Yang ketiga, DFD level 1. DFD level 1 memiliki proses input pencarian driver, cetak nota orderan, dan cetak laporan customer. Flow-nya adalah customer memasukkan orderan yang dipesan customer kepada proses input pencarian driver. Lalu admin memasukkan input data driver kepada proses input pencarian driver dan menyimpan data driver kepada customer. Lalu data store customer mengeluarkan data customer kepada proses cetak nota orderan. Lalu proses cetak nota orderan mengeluarkan cetak laporan order kepada admin. Lalu data store customer mengeluarkan data customer kepada proses cetak laporan customer. Lalu proses cetak laporan customer mengeluarkan laporan customer kepada driver. Yang keempat, DFD level 2. DFD level 2 memiliki external entity admin. Admin menambahkan data driver kepada proses input data driver, lalu menyimpannya pada data store driver. Lalu data store driver mengeluarkan data driver kepada proses edit data driver dan proses hapus data driver. Lalu proses edit data driver dan hapus data driver mengeluarkan driver kepada admin. Bab 7. Analisis kebutuhan sistem. Perancangan basis data di sistem kami menggunakan MySQL karena MySQL adalah sistem manajemen basis data open source yang cepat, handal, dan stabil. Selain itu, kami memilih menggunakan MySQL karena keamanan data, skalabilitas, on-demand, performa yang tinggi, fleksibilitas dari open source didukung oleh banyak sistem operasi, dan bahasa pemrograman dukungan dari banyak tool. Selanjutnya ada IRD. Untuk admin ada ID admin, username, password. Untuk driver ada ID driver, nama, NIK, email, nomor HP. Dan untuk pesan ada ID order, ID admin, ID user, ID driver, lokasi, harga, dan jenis kendaraan. Untuk pengguna, ada ID user, nama, email, dan nomor HP. Selanjutnya adalah nama tabel. Berikut adalah tabel dari IRD. Bab ke-8, perancangan antarmuka atau interface. New user login atau sign up. Menu login digunakan untuk login atau sign up customer. Login dilakukan dengan menginputkan nomor HP atau bisa juga login menggunakan Google akun. Berikut adalah perancangan antarmuka dari login dan sign up. Ada penjelasan atau deskripsi semua file. Berikut adalah tabelnya, dan ada tabel kontrol aksi dari login, sign up, dan masuk dengan Google. Di sini ada proses pemesanan. Di awal ada bisa memilih cuci mobil, cuci motor, lalu ada detail layanan, lalu ada pilih layanan, ada cuci reguler, cuci atau wax, dan ada cuci lengkap atau cuci mesin. Lalu ada konfirmasi pesanan dan status pesanan. Selanjutnya adalah penjelasan atau deskripsi semua file. Dan ada kontrol aksi. Berikut adalah tabel kontrol aksi.
Selanjutnya ada UI flow. Berikut adalah gambar UI flow dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.